memberi ngaran yang bagus. Yang kedua, kewajiban orang tua mendidik anak-anaknya tentang ilmu agama. Jangan berharap, jangan bercita-cita anak itu nanti berbakti lawan kita ketika ini sudah dewasa kalau kada dijajali ilmu agama. Jangan berharap. Kita mendoktrin anak-anak kita, mendorong, memotivasi anak-anak kita supaya menjadi orang sukses, supaya jadi orang yang kaya, sukses di dunia, berhasil di dunia, tapi kada dijajali ilmu agama. Maka setahun dia kada beli ke rumah waktu kita Tuhan. Senanglah melihat. Suki anaknya cuma 2 tahun kada beli, senanglah. Itu kalau anak kita hanya dijajali tentang motivasi tentang dunia. Tapi manakala anak-anak kita ajarkan ilmu agama, kita jejali ilmu agama, maka di situ dia akan menemukan nanti kewajiban untuk berbakti, keharusan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Ketika dia belajar hadis, dia akan menemukan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ridullah fi ridul walidain wa sakhatullah fi sakhatil walidain. Keridhaan Allah Ta'ala terletak pada keridhaan kedua orang tua. Kemurkaan Allah Ta'ala terletak pada kemurkaan kedua orang tua. Bila orang tua murka, Tuhan murka. Bila kedua orang tua ridho, Tuhan ridho. Dan dia akan menemukan nanti dalam hadis al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Para ibu-ibu. Maka dia akan otomatis berbakti kepada orang tuanya. Ketika dia mempelajari Al-Quran, maka dia akan bertemuan, berpapasan, dan dia akan berdapatan dengan misalnya surah Al-Isra ayat 23. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Tuhanmu, kata Allah, telah mewajibkan kepadamu alla ta'budu illa iyyah, supaya jangan sampai kalian itu menyembah kecuali kepada dia, yaitu Allah. Wabil walidaini ihsan, dan Tuhanmu mewajibkan kepadamu berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tua. Dan juga ketika dia mempelajari Al-Quran, pasti dia akan berdebatan dengan ayat-ayat, dengan surah Luqman ayat 14. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayka ilayya al-masir. Dalam surah Luqman ayat Allah Ta'ala berfirman ayat 14, wa wassaynal insana, kami berwasiat kepada manusia seluruhnya berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tua. Hamalathu ummuhu, terlebih kepada ibunya, wahnan ala wahnin, yang telah mengandung dia kesusahan di atas kesusahan. Wa fisaluhu fi 'amain, dan telah menggaduhnya, menyapinya selama 2 tahun. Kita nang kada kawa makan kecuali disuapi. 2 tahun kita kada kawa bihira kecuali dibasuhi. 2 tahun kita kada kawa mandi kecuali dimandii. 2 tahun kita menjaganya, nang kadang-kadang baju seorang kecuali di baju akal. Itu 2 tahun minimal, paling kurang. Lebihnya bisa. Allah Ta'ala sebutkan 2 tahun. Anishkurli wali walidayka ilayya al-masir. Berterima kasih kepadaku, kata Allah, kalian dengan cara berbakti kepada kedua orang tua. Itu caranya. Ilayya al-masir, kepadaku tempat kembali. Allah yang membalasnya nanti. Maka itulah ketika anak kita dijali ilmu agama, maka dia akan otomatis akan berbakti kepada kedua orang tua. Ada saatnya baik-baik kita ini, ada saatnya yang Tuhan kada kau makan kecuali makanan diantarkan ke hadapan kita, disuapkan ke mulut kita. Ada saatnya kalau kita panjang umur. Kalau kada panjang umur, Anda dapat umur kita. Ada saatnya nanti kita minum kada kawa kecuali diantarkan ke mulut kita langsung. Kita kada kawa mendapatkan anak yang mampu melayani kita dengan ikhlas, dengan tulus, kecuali kita jejali ilmu agama yang menuntut dia, mewajibkan dia untuk berbakti kepada kedua orang tua. Maka kewajiban orang tua adalah mendidik anak-anak. Sedikit lagi, ada suatu riwayat. Ada seseorang nanti di yaumil kiamat, ketika dihisab Allah Ta'ala amal-amalnya,
Ketika ditimbang amalnya, lebih banyak amal baik daripada amal buruk. Maka diputuskan oleh Allah Ta'ala, diperintahkan malaikat untuk memasukkan ke dalam surga Allah. Maka dimasukkan malaikat ke dalam surga. Ketika dibawa, mau masuk, melangkahkan kaki ke surga, ada orang yang berteriak dari jauh, Ya Rabb, khudh haqqana minhu fa innahu la yu'allimuna ma najhal wa yut'imuna al-haram. Dalam suatu hadis. Kata seseorang itu, ya Allah, ya Rabb, khudh haqqana, ambilkan hak kami dari orang itu ya Allah. Jangan masukkan ke surga dulu. Fa innahu la yu'allimuna ma najhal. Sesungguhnya dia dulu di dunia tidak mengajari kami apa yang kami tidak mengerti, apa yang kami tidak mengetahui dari ilmu agama. Wa yut'imuna al-haram, dan dia memakani kami makanan haram. Dalam artian dia kadang mengajari kami, kadang memadahkan kepada kami, ini haram naklah, ini halal. Sehingga kami kadang mengerti. Sehingga orang tadi yang sudah mau masuk surga diperintahkan Allah Ta'ala bawa, kata Allah Ta'ala, bersama anak-anaknya ke dalam api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai kita menjadi orang yang muflis, orang yang bangkrut seperti itu. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dalam hal ini kita didik anak-anak kita. Kalau kita kadang mampu mendidik, titipkan ke pondok pesantren, titipkan kepada para alim ulama yang mumpuni di bidang ilmu agama, sehingga anak-anak kita akan dididik oleh mereka, sehingga mereka akan mengerti ilmu agama, sehingga kita akan mendapatkan anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Idza matal insan inqata'a amaluh, kata Nabi. Apabila mati manusia, terputus amal-amalnya. Illa min thalathah, kecuali tiga perkara. Yang pertama, illa min shadaqatin jariyah, sedekah yang terus mengalir pahalanya. Kita bersedekah ke masjid, bersedekah kepada pondok pesantren, kepada majelis ilmu, sampai kapan digunakan itu yang sudah kita infakkan, seitu pahala kita. Walaupun kita mati tetap mengalir. Yang kedua, ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat. Ilmu diajarkan, diamalkan orang lain. Walaupun sudah mati, orang yang mengamalkan tetap ada, akan mengalir sampai yaumil qiyamah. Yang ketiga, waladin shalih yad'u, atau anak yang saleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Kadang mungkin mendapatkan anak yang saleh kecuali diajari ilmu agama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan anak-anak kita anak-anak yang saleh dan salihah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita semuanya anak yang berbakti, yang bisa membahagiakan dan dibanggakan kedua orang tua kita, dan mudah-mudahan anak-anak kita juga bisa membahagiakan dan membanggakan kita semuanya. Mudah-mudahan anak-anak kita dijadikan anak-anak yang menjadi penyejuk mata kita ketika kita melihat. Mudah-mudahan anak-anak kita dijadikan penyejuk hati kita ketika kita melihat perbuatannya, melihat tingkah lakunya, melihat sikapnya, melihat adab-adabnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala matikan kita semuanya dalam keadaan husnul khatimah. Salah dan khilaf, ulun mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Kana minni. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.